Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BJBR kuartal kedua tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham BJBR ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha perbankan. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari pendapatan bunga. Dan untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terutama di area Jawa Barat ya. Dan untuk kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan BJBR. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Pemda Jabar sebesar 38,18%, Pemda Bandung sebesar 7,24%, Pemda Banten sebesar 5,29%, dan masyarakat sebesar 49,29%. Dan dari segi pendapatannya, teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2021 ini cukup konsisten mengalami kenaikan. Dan untuk kuartal kedua mengalami kenaikan sebesar 8,3%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 3,2%. Dan dari segi net profitnya juga cukup konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikan kuartal kedua sebesar 14,2%. Dan seperti tadi saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 8,4%. Dan dari segi asetnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 6,7%. Untuk dari segi utangnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 7,5%. Untuk dari segi modal mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 1,7%. Dan teman-teman di sektor perbankan ada rasio-rasio yang perlu kita perhatikan, yaitu ada 3, yaitu di MPL, CAR, sama LDR-nya. Untuk MPL masih di 1,34 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan untuk netnya juga mengalami penurunan 0,1. Jadi untuk MPL dari BJBR ini masih sangat bagus, yang dimana masih di bawah 5% yang distandarkan oleh BI. Untuk CAR-nya di 16,86 mengalami kenaikan. Nah itu lebih bagus juga, yang dimana minimalnya harus 9% dari standarnya BI. Untuk LDR-nya di 2020 itu sebesar 91,75%. Dan seperti tadi, kalau misalnya di masa-masa COVID seperti ini, kalau bisa LDR-nya mengalami penurunan, dan penurunannya menjadi 80,92%, itu juga bagus ya teman-teman, yang dimana mengalami penurunan dari segi LDR-nya. Terus ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah MPM. Untuk net profit marginnya di 14,18% mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan itu sangat bagus. Untuk EPS-nya di 190, dan itu juga mengalami kenaikan. Untuk dari segi pernya menjadi 6,45 kali. Dan kalau teman-teman lihat secara historinya, memang untuk per ini juga termasuk lebih murah ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Terus untuk dari segi book value sekarang di 1216. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, maka kita bisa menemukan PBV-nya di 1,01 kali. Dan kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, memang PBV ini merupakan PBV yang cukup rendah. Dan kalau kita lihat secara histori juga, memang untuk PBV ini bisa dikatakan cukup murah ya teman-teman untuk BJBR ini. Terus untuk dari segi DR-nya di 11,75 kali. Dan kalau ini menurut saya sih kurang bagus ya, kalau pandangan saya pribadi, yaitu adalah DR-nya di atas dari 8. Memang kalau di sektor perbankan DR yang lebih tinggi memang bagus karena bisnisnya mereka seperti itu ya. Cuman kalau saya pribadi, kalau misalnya di atas 8, nanti kalau misalnya terjadi rush money atau likuidasi, penarikan uang secara besar-besaran, maka untuk cash flow-nya mereka pasti akan terganggu ya teman-teman. Jadi saya gak gitu suka dengan DR yang di atas 8 untuk sektor perbankan. Untuk ROE-nya di 15,62%, menurut saya juga sangat bagus, masih di atas 9% yang saya anut. Untuk ROA-nya di 1,23%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 1225. Dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value untuk BJBR ini sekitar Rp2.000. Jadi masih memiliki margin of safety 63%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan sesuatu karena saya lihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk ICG saya berikan sesuatu karena tidak memiliki kasus hukum.
Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan no karena DER-nya di atas 8. Untuk book value saya berikan no karena harga jual sekarang masih di atas harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan oke karena masih memenuhi dari standarnya BI. Untuk ROE saya berikan oke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan oke karena positif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk BR ini masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9:11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham BJBR ini? Untuk sementara tidak ya teman-teman, karena saya sudah memiliki satu perbankan juga yang saya pegang. Jadi sementara saya belum tertarik sih untuk masuk ke bank BJBR ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram. Jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.